Ini Bunda di sini Bunda pengen tahu apa kebenaran dari Alkitab gitu, Alkitab Injil. Bunda pengen tahu gitu Tuhan. Nggak bisa Bunda, karena antara ayat itu satu bilang A, satu bilang B, padahal ceritanya sama. gitu? Itu banyak Bunda, banyak seperti itu. Makanya ini ya contohnya Bunda ya, tadi kan Mas Jubir menceritakan tuh tentang Paulus yang didatangi suaranya Yesus. Betul, Nah itu betul. diceritakan Maksudnya dia berapa? nggak, maksudnya dia lagi jalan gitu maksudnya si ya. Paulus tadi ini. Dia jalan-jalan ke Damsyik, kemudian dengar suara. Nah, suara ini diasumsikan adalah suaranya Yesus. Nah, cerita Dia itu menafsirkan itu suaranya Yesus, menafsirkan gitu. Nah, pengakuan Paulus itu suaranya Yesus. Tapi cerita ini diulangi di dalam Kisah Para Rasul 22. Nah, ceritanya beda. Suara Yesus. Berarti belum tentu itu suara Yesus dong. Ya, itu tanyakan Bang Zuma nanti suara siapa itu. Bukan suara Yesus Bun, bukan. Kenapa? Karena di dalam Yohanes 16 ya, Yesus mengatakan adalah benar yang engkau katakan bahwa lebih baik aku pergi, sebab kalau aku tidak pergi ke langit atau ke surga, maka roh penghibur itu tidak akan datang. Nah, setelah aku ke langit, maka penghibur itu akan datang. Nah, Yesus ke langit. Setelah Yesus ke langit, muncul pengakuan Paulus bahwa ada Yesus datang kepada dia. Padahal yang datang setelah Yesus bukan Yesus, yaitu Roh Kudus. Dengan mengatakan Paulus, Saulus, Saulus, siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus kau aniaya. Itu adalah suatu berita yang bohong. Karena yang datang setelah Yesus adalah Roh Kudus, bukan Yesus. Di situ Yesus nanti datang kedua kalinya di akhir zaman. Jadi yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus, bukan Yesus, tapi mungkin adalah Bunda Korla yang cantik yang datang. Nah, kesaksian Paulus di dalam Kisah Para Rasul 9 ini juga mencela-mencele, di mana di ayat 7 dikatakan maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan karena mereka memang mendengar suara itu tetapi tidak melihat seorang juga pun. Jadi di sini teman-temannya itu mendengar tapi tidak melihat. Nah, kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 22 ayat 7 juga ya kalau nggak salah ya. Ya, saya rebah ke tanah lalu saya mendengar suatu suara berkata kepada saya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Lalu saya bertanya, siapakah engkau Tuhan? Bukan di ayat 9, di ayat 9. Nah, di ayat 9-nya. Dan mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu, tetapi suara dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Di Kisah Para Rasul 9 ayat 7 yang menyertai Paulus itu mendengar suara tapi tidak melihat. Di Kisah Para Rasul 22 ya mereka mendengar tapi tidak melihat. Mencela-mencele, mana yang benar? Padahal ceritanya sama loh. Ceritanya gitu. Sama ini. Ya, dan mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu, tetapi suara dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Mencela-mencele, mana yang benar? Ini baru terjemahan Mas Jubir ya. Kalau sampai kita pakai Ibrani sama Yunaninya tambah kelimpungan sampean. Jadi berantakan gitu ya. Itulah Bun, kadang saya lebih baik baca komik Naruto Bun. Ini pertanyaan Paulus kepada Yesus pun membingungkan. Siapakah engkau Tuhan? Loh. Dari mana? Gimana? Siapakah engkau Tuhan? Itu siapa ngomong gitu? Paulus. Coba dipikir baik-baik ya, coba pelan-pelan ya. Siapakah engkau Tuhan? Siapakah engkau Tuhan? Gitu. Kok Tuhan bisa dilihat? Katanya bukan. Tuhan tidak bisa dilihat. Gimana? Kalau sudah tahu itu Tuhan, ngapain nanya? Siapakah engkau Tuhan? Loh, Tuhan. Jadi gini, siapakah engkau Tuhan? Gitu. Halo. Sama seperti gini pertanyaan kita. Siapakah engkau presiden?
Bang Sugi, biarkan saya bicara dulu ya. Iya, silakan. Jadi Bunda, ini ada pemelintiran dalam hal pembacaan ayat. Ya, di situ tidak ada bilang melihat. Jadi di situ hanya mendengar, Bunda. Kita bisa lihat di Kisah para Rasul 9 ayat 3 dan seterusnya. Itu kan di situ, siapakah engkau Tuhan? Itu karena hanya ada suara. Di ayat ketiga dalam perjalanan ke Damsyik, ketika ayat keempat ya, ia rebah ke tanah dan kedengaranlah oleh suatu suara, dan kedengaranlah, bukan melihat, tapi ayat 7. Enggak, di ayat 7. Teruskan ayatnya itu. Ya, ayat betul. 7. Oke. Maka termangu-mangulah temannya. Sabar. Maka termangu-mangulah. Saya baca ayat ke-7 ya. Tutup kamera, Bun. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperti jalanan, karena mereka memang mendengar suara itu tetapi tidak melihat seorang juga pun. So what is the problem, my friends? Ya Allah. Apa, Bro? Ya maksudnya Jubir, gimana, dia berarti? mengatakan Jubir, begini, Yesus. oke, nggak usah kemana, nggak usah diperdebatkan masalah yang kaum Tuhan atau itu. Satu hal yang Bunda pengen tanya, bener-bener tanya ini, maaf ini ya. Ini Bunda pengen tahu banget. Yesus itu Tuhan kamu, apa Allah Tuhan kamu? Tuhan. Apa Bapak Allah? Iya. Yang mana? Ini Yesus bukan Allah yang Bapa. lainnya nggak usah deh, yang lainnya nggak usah deh. Bukan Allah Bapa. Yesus itu hanya Tuhan. Nggak, Bunda pengen tahu aja gitu, Yesus pengen itu tahu Tuhan. ini karena biar Yesus Tuhan. biar Bunda mencocokkan yang ada di Al-Qur'an gitu loh, bahwa mengatakan Oh, bahwa nggak bisa Bunda, nggak bisa. Nggak, Kalau karena Al-Quran kan, dengan Alkitab karena kan- beda jauh Bunda. bedanya di mana? Beda jauh, sangat jauh Bunda. Jauhnya di mana sayang? Kalau itu Al-Quran baru firman datang Tuhan, 300 Bunda. tahun Kalau kemudian. Alkitab tulisan orang. Oh, lah kenapa diimamin kalau tulisan orang? Jadi begini Bunda, walaupun kita tulisan orang, ya kan, walaupun kami tulisan orang, tetapi orang-orang yang menulis ini adalah saksi mata, saksi peristiwa. Sedangkan Saksi mata nenek lu kiper. Ada. sabar dulu. Kenapa mempercayakan tulisan orang daripada tulisan Tuhan? Saya lebih percaya sama tulisan orang-orang Bunda, karena mereka saksi mata. Berbeda dengan Kanjeng Nabi Muhammad. Saksi mata siapa? Saksi mata. Bentar, siapa saksi mata? Mereka tidak pernah bertemu dengan Yesus. Tunggu. Gimana kamu lebih percaya tulisan orang daripada firman Tuhan sendiri? Iya Bunda, betul sekali Bunda. Kok begitu? Nauzubillah, nggak boleh dong. Dengar. Karena kan manusia akan luput dari kesilapan. Sementara Tuhan nggak punya kesilapan. Bunda. Yang menulis Alkitab ini, khususnya Perjanjian Baru, yang menulis tentang Yesus, itu adalah orang-orang yang sejaman. Memang ada yang tidak ketemu. Sejaman apa? Yang sejaman. Iya, misalkan saya ini dengan Bunda kan, ya hidup sejaman gitu kan? Enggak. Sedangkan Tuhan aja sudah ada sebelum manusia diciptakan. Dengar dulu Bunda, jarak antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad itu 700 tahun. Makanya jaraknya oke. Tunggu ya. Jaraknya berapa? 700 tahun. Nah, para penulis 700 tahun. Alkitab ini satu zaman, walaupun memang ada Betul. beberapa yang tidak ketemu secara langsung. Tapi mereka berarti ketemu. Sabar dulu Bunda. Jadi begini. Bagus. Para penulis Alkitab ini, khususnya Perjanjian Baru, itu adalah orang-orang yang hidup sejaman dengan Yesus. Misalkan contoh Paulus, memang dia tidak ketemu secara langsung tatap muka dengan Yesus, tetapi dia hidup sejaman. Dia nggak pernah ketemu. Iya, tetapi dia hidup sejaman, artinya masih di abad pertama. Sedangkan Kanjeng Nabi, dia nggak pernah. Bagaimana dia bisa tunggu dulu, enggak, ini penasaran banget. Bagaimana dia bisa menceritakan Tuhan sementara dia nggak dapat ilmu dari Yesus? kata siapa? Dia kan bertemu dengan murid-murid Yesus yang saksi mata. Tapi kan dia nggak bertemu langsung sama Yesusnya. Oh, it's no problem, tapi setidaknya kan itu masih satu zaman. Berbeda dengan Kanjeng Nabi Muhammad. Ini bedanya 700 tahun, Bunda. 700 tahun, Bunda. Betul. Bentar dulu. 700 tahun, taruhlah 1 miliar tahun. Enggak, ini fakta, kita berbicara fakta, Bunda. Tetapi tulisan di Al-Quran itu membuktikan bahwa langit tidak bertiang. Artinya Nabi Muhammad betul-betul dapat firman dari Allah. Bagaimana dia bisa tahu? Ya sekarang bagaimana Nabi Muhammad bisa tahu tentang kisah Nabi Isa? Sedangkan dia tidak pernah ketemu dengan Nabi Isa. Karena dari Al-Quran. Dari mana? Dari Al-Quran. Dari Al-Quran. Bunda, dari mana Kanjeng Nabi Muhammad bisa mendapatkan data tentang Nabi Isa sedangkan dia tidak pernah bertemu dengan Karena Isa? firman. Nah, makanya dengerin ya. Kenapa Nabi Muhammad, tunggu dulu. Kenapa Nabi Muhammad bisa
mengetahui langit tanpa tiang. Karena firman dari Allah tuh diturunkan namanya wahyu yang dibawa oleh Jibril, lalu menceritakan Muhammad taunya tentang Nabi Isa, Nabi Adam, Nabi Sulaiman, Nabi Idris, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Idris, Nabi Yahya, Nabi Zakaria. Dari mana dia tahu? Karena Allah menceritakan melalui firman-Nya yang dibawa oleh Jibril. Lalu ditulislah oleh sahabat-sahabatnya para nabi, sahabatnya Muhammad. Makanya Muhammad tahu. Muhammad nggak akan tahu kalau Allah nggak cerita. Oke, Bunda. Perselisihan antar. Udah, Bunda. Nah itu kalau misalnya makanya Bunda, makanya kenapa Bunda begitu kuat imannya pada Nabi Muhammad SAW? Karena kalau misalnya bagaimana Bunda tahu tentang cerita keluarga kamu kalau nggak ada penyampaian? Bunda, dibuka surah Hud ayat 120, Bunda. Bentar ya. Surah Hud ayat 120. Gitu. Memang jarak Nabi Muhammad dengan Isa itu jauh sekali. Bahkan Oke, lebih Bunda, jauh lagi Bunda, jarak Bunda. Isa sama Bunda, Nabi Musa. biarkan saya bicara dulu. Jangankan Isa, Adam aja tahu. Oke. Surah Hud Bunda, ayat 120, Bunda. Raja Ya, Najwa, ayat Bunda dia. 120 ya. Hmm. Ayat biar kamu paham, biar kamu tidak salah tafsir dalam mentafsir, biar kamu biar kamu tidak keliru. Enggak, Siapakah Bunda Nabi sayang, Muhammad Bunda ini? sayang. Karena kita sebagai orang muslim menjelaskan. Bunda sayang, di Sebagaimana sini kamu saya ingin menjelaskan juga memberitakan fakta. siapa Yesus gitu loh. Saya Tunggu, memberitakan ayat berapa fakta, tadi sayang? Bunda. Ayat berapa? Surah Hud ayat 120. Surah Hud ayat 120. Surah Hud HUD ayat 120. dia tulisannya gimana sih? S HUD. enggak surahnya gimana tuh? Surah S SURAH. SURAH. Surah R H A Aha. surah RAH. R Surah surah apa? Hud. Enggak tulisannya HUD. Hud gitu aja bisa itu. Hud Hud ayat berapa? ayat 120. 120. Oke, bentar. Dan semua kisah rasul-rasul kami dan kisah rasul-rasul kami ceritakan kepada Muhammad, agar dengan kisah itu kami teguhkan hatimu, dan di dalamnya telah diberitakan kepadamu segala kebenaran, nasihat dan peringatan bagi orang yang beriman. Jediar, selamat datang di kebenaran. Enggak, memang Jadi kata kalau kita- ukurannya rentang waktu, Ini, sedikit nih. Bunda Korla. Enggak, Sedikit ini, Bunda ya, Korla, sedikit. Biarkan saya bicara dulu. Sedikit Bunda Korla. Kalau ukurannya itu rentang waktu, seharusnya kamu nggak percaya tentang penciptaan di dalam kitabmu. Karena Musa menceritakan tentang penciptaan itu ribuan tahun sebelumnya. Dari mana Musa tahu? Ya gini aja deh, seperti Bunda gitu kan, ketika Bunda mau memperdalam agama Bunda sendiri. Jika agama Bunda ini salah, maka Bunda akan berpaling ke agama yang lain gitu kan. Contohnya seperti itulah. Jadi ketika Bunda membaca Al-Quran dengan Allah menciptakan langit tanpa tiang gitu kan, dengan Allah berapa hari menciptakan langit dan bumi. Nah lalu Bunda berbalik lagi, siapakah Nabi Muhammad ini gitu kan. Makanya Bunda baca beberapa ayat bahwa dari mana Muhammad Muhammad bisa menceritakan bagaimana air laut ada di dalam laut. Air ada di dalam laut. Air tawar di dalam laut. Sementara Nabi Muhammad kan tidak pernah tahu. Dia bukan orang laut, dia bukan pelayar. Tapi dari mana dia tahu? Karena yaitu karena Al-Quran menceritakan bagaimana terpisahnya antara air laut, di antara laut ada dua air yang berbeda. Bagaimana dia tahu gitu. Jadi makanya Bunda begitu yakin bahwa Nabi Muhammad ini benar-benar
pesuruh Allah. Kenapa? Dia tidak akan tahu jika Allah tidak menyampaikan kabar itu. Bagaimana dia tahu kisah-kisah para nabi sebelum dia lahir? Beratus tahun, berapa ribu tahun yang setelah para nabi tiada itu kan istilah kata harusnya dia nggak tahu, karena dia sebagai pesuruh Allah, sehingga Allah ceritakan kepada Nabi Muhammad bahwa kisah-kisah di Nabi Isa, Nabi Adam, Nabi Sulaiman itu, makanya kita yakin bahwa dia bukan orang yang bodoh dan bukan orang yang tidak tahu, bukan orang yang buta huruf dan bukan mengarang-arang cerita. Sesuai apa yang dia ucapkannya, sesuai dengan firman-Nya. Kembali ke firman-Nya sesuai dengan apa yang Allah tuliskan. Bagaimana langit berdiri tegak tanpa tiang gitu. Bunda, izin Bunda, izin. Ya. Nah, jadi kan teman-teman tadi itu mulai dari Gurunda, Banaswa Media dan lain-lain itu mengatakan bahwa Paulus itu tidak pernah bertemu dengan Yesus, bahkan banyak murid yang tidak pernah bertemu dengan Yesus. Loh kok sama, Kanjeng Nabi juga nggak pernah ketemu secara langsung. Tapi kenapa kita nggak menggunakan standar yang sama gitu loh, standar yang sama. Nah artinya begini Bunda. Gini. Bunda, dengar dulu Bunda. Di sini perbedaannya, berarti ada perbedaannya di sini. Gini, Bunda, perbedaannya berarti di sini. Berarti Bunda bisa mentafsirkan ini. Gini, kita nggak tahu, kita nggak pernah ketemu Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad bertemu dengan para sahabatnya, sehingga para sahabatnya yang menulis apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad yang telah disampaikan yang disampaikan oleh Jibril gitu. Memang kita nggak pernah tahu. Nah, jangan salah kaprah dulu. Kalau kamu kan versinya beda. Paulus menulis satu surat, sementara dia tidak tahu mana Yesus, mana orangnya gitu loh. Dia nggak pernah ketemu. Hanya kabar dia gitu ketemu kan. dengan saksi mata Bunda. Dia ketemu dengan saksi mata kan, tapi kan tidak. Kalau Muhammad kan beda. Muhammad hari ini dia dapat firman dari Allah. Hari ini dia tulis kepada para sahabat. Permasalahannya Nabi Muhammad pernah ketemu dengan Yesus tidak? Belum, makanya kamu nggak nangkap berarti tadi ya. Iya, jawab jujur saja Bunda. Jawab jujur saja Bunda. Nabi Muhammad tidak bertemu kepada semua para nabi, karena dia terakhir dengan tahun yang berbeda, dengan ratusan tahun yang berbeda. Bagaimana Nabi tahu tentang bagaimana Nabi Muhammad tahu cerita Nabi Isa, cerita Nabi Musa, cerita Nabi Sulaiman, atau cerita Nabi Ismail, cerita Nabi Adam? Karena Allah menceritakannya yang diutus oleh Jibril untuk menyampaikan kabar itu. Jadi Muhammad tidak tahu apa-apa kalau Jibril nggak berbicara. Jibril tahu dari mana? Dari Allah. Paham? Jelas. Jadi atau gampangannya gini Bunda. Pengetahuan Nabi Muhammad ini gampangannya gini Bunda. Ya wajar kalau Kanjeng Nabi itu tahu segala sesuatu tentang para nabi terdahulu. Ya karena Kristen itu sudah eksis 800 bahkan 700 tahun sebelum Islam itu turun. Betul. Kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi begini, artinya begini, informasi tentang para nabi itu bukan hal yang baru gitu. Itu sudah menjadi makanan umum pada waktu itu. Jadi ketika Nabi Muhammad mendapatkan informasi-informasi seperti itu, lalu Bunda di sini memakai dasar itu, oh dari mana dia tahu? Dari mana? Ya wajar dia tahu, karena informasi tentang para nabi itu sudah biasa pada zaman itu. Kecuali Kanjeng Nabi Muhammad datang sebelum Yesus, atau Kanjeng Nabi Muhammad duluan baru Yesus datang, atau para nabi duluan baru dia menceritakan. Tapi kalau misalnya standar Anda nggak bisa dipakai, Bos. Enggak. Kalau bentar Bunda, biar saya bantah dikit Bunda. Bunda, sikit biar saya bantah. Kalau Nabi Muhammad itu mengetahui cerita-cerita itu bukan dari Allah, ya misalnya dari kitab-kitab terdahulu, kenapa di Al-Quran tidak menceritakan bagaimana bejatnya para nabi yang diceritakan dalam Bible? Seperti contoh Daud berzina dengan Bathsheba, Daud ngintip cewek mandi. Nah itu nggak masalah Pak, itu. Kenapa Nabi Muhammad nggak menceritakan itu? Justru justru Nabi Muhammad memuliakan para nabi, tidak pernah menceritakan yang jelek-jelek. Nggak ada para nabi jelek, itu nggak ada, gitu loh. Coba analoginya dipakai dong. Seharusnya kalau memang Nabi Muhammad dapat cerita dari
kitab-kitab terdahulu ya, atau dari orang-orang itu, seharusnya apa yang diceritakan Nabi Muhammad tidak beda dengan yang diceritakan Bible. Kan seharusnya seperti itu. Jadi kayak kalau misalnya Nabi Muhammad menceritakan gini, kalau misalnya Nabi Muhammad menceritakan sesuatu yang tidak nyambung dengan Al-Quran, kita boleh curiga. Bunda, Seperti gini, izin menanggapi misalnya dulu, tadi izin di menanggapi. Bible kamu mengatakan bahwa langit itu bertiang-tiang. Ya, Sementara izin menanggapi di dalam dulu, Ustaz Al-Quran Sugi itu. langit tidak bertiang. Mana Bang kita Sugi. bisa lihat mana yang benar? Bunda, Bertiang atau nggak bertiang? Bunda, saya ingin menanggapi Bang Sugi itu. Bang Sugi, Ya. Bang Sugi, sebenarnya kalau buat kami orang Kristen gitu, itu bukan sesuatu hal yang harus ditutupi. Karena apa? Karena itu secara tidak langsung menggenapi 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar dan menyatakan kesalahan. Artinya begini, apapun yang tertulis di perjanjian lama itu bermanfaat untuk mengajari kita bagaimana cara menyatakan kesalahan. Oh, kalau kita lihat Kanjeng Nabi Daud berbuat seperti itu, Tuhan marah. Oh, berarti itu salah. Berarti itu bermanfaat. Kisah-kisah seperti itu bermanfaat gitu. Maka Jubir boleh Bunda boleh nanya lagi nggak? Sabar dulu Bunda. Jadi begini Bunda. Oke sayang. Boleh. Alkitab itu adalah kitab paling jujur, tidak neko-neko, plong apa adanya, menyatakan apapun untuk supaya mengajar banyak orang. Dengan lu membaca Alkitab, lu bisa belajar gitu loh, arti kehidupan itu seperti apa. Kalau lu berbuat salah, Tuhan tidak mau, Tuhan akan menegur dengan caranya seperti ini. Jubir, Logiskah saudaraku. orang yang dipilih Tuhan berbuat bejat? Hah? Gini loh, Logiskah gini. orang yang dipilih Tuhan Jubir. menjadi duta Tuhan dia berbuat bejat? Ini yang salah Tuhannya atau yang dipilih ini? Sedangkan presiden saja tidak mungkin memilih menteri seorang bandar narkoba. Itu tidak mungkin. Pertanyaan. Bagaimana mungkin Tuhan yang Maha Tahu memilih seorang nabi tapi bejat kelakuannya? Pak Ngintip Sugi, cewek Pak mandi Sugi. lah, berzina dengan gundeknya. Pak Sugi, Nggak mungkin lah. Pak Sugi, Ya, Daud itu dipilih untuk apa? Coba, Daud itu siapa Daud? dia dipilih untuk Daud apa itu dia? nabi. Oke. Nabi Daud Daud itu maksudnya. dipilih sebagai seorang nabi. Iya, nabi Daud dalam itu konteks Nah, apa dulu? apakah Daud pantas dimaksud- nabi Tuhan sebagai sang penyampai firman Tuhan tapi berbuatannya bejat, ngintip cewek mandi? Nabi Daud bukannya ayah dari Nabi Sulaiman. Itu raja. Betul. Dia raja, Ya. Raja Daud. Mungkinkah Betul kan, seperti Raja? itu? Raja Daud kan Nabi Apakah ayah Tuhan dari ini Sulaiman. tidak maha tahu bahwa orang yang dipilih ini akan berbuat bejat? Bukankah nabi ini dalam pengawasan Tuhan? Ya, tidak mungkinlah seorang nabi Oke. perbuatannya seperti itu. Sabar. Saya sanggah dulu itu mengenai apa namanya dalam pengawasan Tuhan. Saya tertarik sekali dengan kalimat Bang Sugi itu, bahwa nabi itu selalu dalam Ya. pengawasan Tuhan. Lalu bagaimana Bang Sugi? Mohon maaf nih, ketika Kanjeng Nabi diracuni oleh orang Yahudi, Daud itu itu apakah nabi. waktu pada waktu itu dia keluar Bukan dari nabi. pengawasan Kalau Tuhan? di Islam Sehingga dia Islam nggak tahu bahwa itu Justru ada racun. ketika Nabi Muhammad diracuni dia selamat karena dalam penjagaan Tuhan. Oke, tapi endingnya kan dia meninggal karena itu juga. Oh enggak ada. Nah kalau gini, ya kalau orang diracun, mati diracun, seharusnya dia mati saat diracun. Sedangkan Rasulullah meninggal setelah 4 tahun dari peristiwa peracunan itu. Oke, betul. Orang bisa dikatakan, bentar dulu, orang bisa dikatakan mati kecelakaan ketika dia ditabrak mobil mati. Tapi kalau matinya setahun kemudian tidak bisa dikatakan mati kecelakaan. Orang bisa dikatakan mati melahirkan ketika dia melahirkan mati. Tapi kalau setahun kemudian dia mati, nggak bisa dikatakan dia mati melahirkan. Baik, izin menanggapi. Logis. Izin menanggapi. Ya. Jubir nggak usah bahas Nabi dulu karena kan kamu nggak banyak tahu. Kayak saya Bunda banyak tahu, nggak banyak Bunda. tahu. Saya banyak Makanya tahu Bunda sekali, bertanya Bunda. karena Bunda nggak banyak tahu tentang Kristen, makanya Bunda pingin bertanya gitu loh. Bunda kan nggak bertanya kalau Bunda nggak akan berani memfitnah siapa Yesus kalau Bunda nggak ada dasar pengetahuan gitu. Jadi kalau misalnya kamu nggak banyak tahu, nggak usah membuat cerita dulu gitu. Kayak Bunda nggak buat cerita, tapi Bunda pingin memperdalam siapakah Yesus ini gitu loh. Karena Bunda nggak tahu, jadi Bunda nggak bisa ngarang-ngarang. Karena Bunda langsung tanya sama yang beragama Kristen gitu loh. Boleh kan? Ya, silakan. Nah, jadi gitu. Jadi Yesus itu Tuhan, Kristus Tuhan gitu. Ya, betul.
Ya, yang dia karena kan di situ dikatain dia di apa tadi ada di apa tadi bab berapa yang di apa di Israel tadi yang yang bangsa Israel menjadikan Yesus Allah mengangkat Kisah para Rasul 236 ya, menjadi Tuhan. Ya pokoknya intinya Allah mengangkat Yesus jadi Tuhan gitu. Itu tulisan siapa? Tulisan si Paulus. Itu tulisan Paulus lagi berdiskusi dengan orang Yahudi di Roma waktu itu. Dia ingin menyampaikan. Dari mana dia tahu? Dia menulis bahwa Tuhan mengangkat Yesus jadi Tuhan gitu. Jadi begini bunyinya gini Bunda. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus gitu. Jadi Paulus menyampaikan dia menulis itu dan menyampaikan kepada orang Israel. Kalau dilihat dari di sini ya Tuhan itu dua. Allah. Berarti versinya dua. Iya. Tapi Bunda. Yesus Tuhan buatan juga kalau dilihat dari sini kan. Penciptaan Tuhan dua ini kan karya dari si Paulus berarti jatuhnya. Bunda. Bunda kan mau belajar tentang Alkitab. Ya nanya ke saya. Bener. Nanya ke saya. Makanya Bunda pengen tahu jelas. Nah, jadi saya kasih tahu bahwa konteks itu adalah Paulus menulis surat itu untuk orang-orang Yahudi dengan orang-orang Roma pada waktu itu. Ketika orang-orang Yahudi itu mempermasalahkan tentang aturan-aturan yang ditetapkan oleh Paulus. Dia bilang, oh jangan makan, jangan makan, boleh makan babi, tidak boleh bersunat segala macam. Makanya dipertanyakan, boleh beribadah selain dari hari Sabat, bukan hanya hari Sabat doang yang boleh beribadah, boleh juga hari Senin, boleh juga hari Minggu dan seterusnya. Makanya seolah-olah kok beda banget gitu loh dengan aturan-aturan Yahudi. Spasiur nah, gitu itulah iya. Jadi akhirnya orang-orang Yahudi itu bertanya. Nah di situ Paulus berbicara, lalu dia menerangkan segala sesuatu tentang di situ. Triggernya di situ. Enggak, kalau Bunda sih kalau misalnya bahwa ajaran Kristen itu benar yang sesuai dengan Kristen yang benar-benar bukan menyembah ya Bunda nggak akan berpindah agama, tetap seperti tapi keimanannya aja yang iniin. Maksudnya gimana? Sangat benar Bunda. Roma 14 nomor 9 tadi dibacakan Gurunda itu. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya menjadi Tuhan. Zubir. Ini kalau itu Bunda itu Bunda nggak bisa Nah, terima. jadi mati dulu baru jadi Tuhan. Sementara kalian menarasikan dia di dalam perut sudah Tuhan. Bagaimana ceritanya ini? Kontradiksi. Ada saya nih. Nah, jadi begini. Begini, Bunda. Kita orang Kristen itu diajarkan ke dalam memahami sebuah ayat itu tidak boleh terlepas dari ayat yang lain. Maka daripada itu harus baca seluruh. Iya sama di Al-Quran juga seperti. Oke, saya no comment karena itu bukan kitab suci saya. Saya no comment. Nah, di sini kalau kita berbicara tentang Roma 14, menurut adik saya nih Bang Sidik, ya kan? Dia mengatakan bahwa di situ udah jelas. Nah, sedangkan menurut saya itu pencopotan ayat yang brutal. Karena di ayat 1 itu sudah menerangkan di situ tuh Paulus sedang berbicara tentang arti jangan menghakimi saudaramu. Artinya Paulus itu lagi ngomong kepada orang Yahudi, kalian tuh nggak boleh menghakimi saudara-saudaramu yang lain gitu loh. 1 Korintus 8 nomor 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah Bapa, satu Allah saja, yaitu Bapa satu nih ya, satu Allah Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja yaitu Kristus. Jadi di sini ada dua Tuhan ini, Allah Bapa dan Yesus. Ini satu saja Allah Bapa ini jelas ini. Tertulis gini lah. Bagi kita 1 Korintus 8 nomor 6. Hanya ada satu Allah, satu ya. Satu nih, satu Allah. Terus hanya ada satu Tuhan yaitu Yesus. Nah, jadi berapa Tuhanmu? Oke, baik. Halo, Bunda. Lanjut Bunda, lanjut, kembangkan. Bunda. Nah, ini adik saya nih mengangkat lagi nih ayat yang baru nih, yaitu pertama. Enggak, coba itu Bang Jum jelaskan dulu Bunda lebih ini biar Bunda dengar dulu. Oke, saya tanggapi dulu ini adik saya nih Sidik nih. Dia mengatakan dia mengangkat ayat pertama Korintus 8 ayat 6. Nah, seperti yang saya sudah bilang Bunda dari awal bahwa kita tidak boleh mencopot-copot. Itu kan konteksnya itu tentang persembahan berhala. Jadi pada waktu itu orang-orang di Korintus itu lagi banyak juga yang hanya ibaratnya Kristen KTP gitu. Ada juga yang menyembah berhala. Jadi di situ Paulus ingin menegaskan
hanya ingin menegaskan bahwa hanya ada satu Tuhan, hanya ada satu Allah, gitu loh. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, only God, one God, yaitu Yesus Kristus. Ada yang satu Allah, ada satu Jadi Tuhan. Iya, jadi begini, Bunda. Tadi udah benar kata-katanya Kacau. bahwa cuma satu Allah gitu. Bunda, Bunda, satu Allah, satu Allah. Bingung Tapi ini. kenapa Jangan Bunda, jadi kok terkecoh, lebih bingung ini. Bunda, jangan terkecoh dengan kata Allah atau Tuhan, itu hanya gelar. ya tapi Hanya ya, gelar. jadi kayak Oknum. Misalkan contoh Ada begini, berapa oknum? Ngawur. Ada berapa oknum? Sabar dulu. Nggak ada berapa oknum? Sabar dulu, saya jawab dulu. Jadi begini Bunda, Giliran saya gua bilang tanya, hanya lu ada ntar satu dulu. presiden. Allah Di kok Indonesia. gelar itu ngawur. Hanya ada satu presiden di Indonesia yang luar biasa. Misalkan contoh Bapak Oke. siapa? Berarti saya di situ hanya ingin menegaskan hanya ada satu, walaupun banyak presiden. Ya dong. Oke. Walaupun banyak presiden, tapi saya hanya Terus bilang, Tuhanmu, hanya ada Tuhanmu, satu presiden. ya yaitu Tuhanmu Bunda yang satu Korla. itu siapa? Kenapa? Tuhanmu yang satu itu siapa? Yesus Kristus. Si only Kalau bapaknya one. Yesus siapa? Yang mengutus dia siapa? Allah Bapa itu. Berarti ada dua. Oh enggak. Bingung banget. Bunda Korla bingung. Aduh. jadi Bro, kembali Jubir, Iya. ada yang satunya, mengutus, ada yang diutus, bro. Benar, saya setuju. Ya itu satu itu Bang Andi. Bunda sebentar ya, diizin dulu ya. Bunda Korla, kalau ada yang mengutus, ada yang diutus, ada dua atau satu, Bunda? Ini Bang Handi. Bang Handi. kalau Saya izin ya kalau pamit dulu misalnya soalnya baterai saya tinggal 5% nih. Iya. Saya izin pamit, mohon maaf, Ya. maaf Bunda, saya Giliran mohon gua maaf. ngomong langsung Iya. kabur. Enggak, Gimana sih, Jubir? brother. Enggak, saya baterainya saya sisa Iya semua. deh. Maaf ya. ya kalau Oke Selamat deh. malam Bunda, mohon maaf Bunda. Maklumlah teman-teman sama yang saudara lain. kita ini. Kalau udah Ya. terpojok beginilah dia. Selamat sore deh kalau begitu. Adekku, selamat malam Nggak adekku. bisa. Jujur abang ini kangen sama kau deh. Kau hilang terus, kemana kau? Ada lu kiper. Jangan. Ada lu kiper. harusnya nggak boleh Oke. gitu dong, nggak. See you again. Iya. Oke lah Jubir, tapi lu teman gue yang paling baik Jubir. Bunda kalau ada yang Bunda kalau ada yang mengutus, ada yang diutus. 1 menit Bang Andi. Iya, Ya Bunda beriman kepada yang memberikan putusan, bukannya keputusan lah. mantap. Tapi tadi si Jubir itu yang mengutus dan yang diutus sama gitu loh Bunda. Enggak selama ini kan Bunda kan nggak pernah tahu tentang apa gitu tentang agama Kristen, walaupun Bunda memang pernah punya suami orang Kristen ya, taruhlah dulu Bunda nikah sama orang Jerman gitu kan, tapi kan dia bukan Kristen yang fanatik, dia bukan Kristen yang suka dia Kristen ala-ala lah gitu, agamanya doang, tapi dia nggak pernah ke gereja gitu kan. Cuma karena Bunda kan nggak pernah mau tahu, karena Bunda memang nggak mau tahu gitu. Tapi tadi Bunda kepenasaran Bunda aja gitu, kepenasaran ya, jatuhnya kepenasaran aja gitu. Kan nggak apa-apa kalau kita mau menggali ilmu gitu, biar kita tahu gitu. Karena kan selama ini kan suka beranggapan yang takutnya apa itu halnya hoak, apakah itu nggak real gitu. Yang disembah itu sebenarnya Tuhan apa Yesus? Sesuatu yang paling hoak Bun ya. Sesuatu yang paling hoak di dunia ini. Ternyata memang Ketika ada benar. Yaitu Bun, sesuatu yang paling hoak di dunia ini Bunda, ketika seorang anak lebih tua daripada ayahnya, itu cuma di Bible adanya itu. Iya. Udah ada di kitab yang lain tuh. Seorang anak lebih tua daripada ayahnya. Selisih 2 tahun lagi. Boleh nambahin. Boleh. Tapi ntar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bunda Bunda nambahin Korla 1 beneran menit ya? Bunda ya. Nggak Bunda apa-apa, Korla naik izin lah. 1 menit. Iya sebentar dong gantian. Gue udah sejam nungguin nih. Sebentar, Bunda, 1 monitor menit, dulu, ya. monitor dulu Gurunda, cek rudut Ya, kah? silakan. Ntar dulu. Mbak Ustaz tunggu dulu bicara. Ya Bunda 1 menit nih Bunda. Bunda cantik sekali ketika bilang bahwasanya Al-Quran
ketika Nabi Muhammad menerima wahyu lalu memanggil sahabatnya untuk menyalin apa yang diterima wahyu dari Allah dari Nabi Muhammad lalu disalin oleh para sahabat. Ya itu udah betul. Tapi yang Bunda perlu ketahui bagaimana prosesnya mengenai Bible atau mereka menyebutnya Alkitab. Alkitab itu terdiri dari 2 buku. Satu Perjanjian Lama, ini sebenarnya kitabnya orang Yahudi, dan Perjanjian Baru, ini kitabnya Kristen. Di dalam Perjanjian Baru, ya di dalam Perjanjian Baru 50% lebih itu adalah surat-surat. Kalau zaman now tuh email-email dari Paulus yang tadi diterangkan Bang Zuma pendiri Kristen. Jadi sampai sekarang ini sampai ya, sekarang sedikit ini, Bunda. Oke. Sedikit saya jelaskan dulu nanti Bunda bisa ambil kesimpulannya. Oke. Mengenai gospel atau mereka menyebutnya Injil, kalau dalam perspektif Islam, Injil itu wahyu dari Allah yang difirmankan, diturunkan kepada Isa atau Yesus. Nah, tetapi dalam prosesnya Perjanjian Baru, Yesusnya sudah diangkat ke langit. Gospel pertama yang muncul adalah Gospel Markus. Lalu Matius dan Lukas mengambil contoh dari sini. Lalu Yohanes. Keempat Injil ini dituliskan 60 tahun sampai 120 tahun sesudah Yesus diangkat ke langit. Makanya ceritanya saling berkontradiksi. Beda dengan yang Bunda tadi sudah sebut itu betul. Ketika Nabi Muhammad menerima Al-Quran wahyu lalu memanggil sahabat untuk menyalin, nabinya masih ada. Juga, nabinya masih betul. Ada. Sementara Betul. Jadi bukannya jadi Alkitab itu bukan ditulis ketika Yesus tuh masih hidup. Apa Bunda? Tunggu sinyalnya merah. Signalnya merah Ustaz. Ada penyampaian kepada Bunda, nanti ada waktu Bunda buka Lukas 1 ayat 1 sampai 10 lah Bunda. Anda boleh nanti Bunda boleh baca itu aja Bunda. Iya, Lukas jadi 1. penulisannya itu dibuat oleh orang-orang setelah Yesus tidak ada, berdasarkan kesaksian. Yang menulis pun sampai sekarang itu tidak diketahui siapa, karena kan dalam bentuk manuskrip dikumpulkan oleh bapak-bapak gereja, itu pun di abad kedua baru dikumpulin manuskrip. Brother Gia mau naik sampai nulis gitu. Brother Gia mau naikin dulu. Enggak, Brother Gia bentar. Yang nulis sampai sekarang itu pun nggak diketahui, cuman mereka tulis according to Matius, ya Lukas gitu. Jadi mereka pun Lukas itu nama orang apa nama surat? Nama orang Yunani. Nggak tahu. Orang Yunani. Jadi gini. Tapi itu masih dugaan dan mereka gini. Jadi Alkitab itu hasil kanonisasi. Kanonisasi itu pengumpulan oleh bapak-bapak gereja. Mereka yang menentukan mana yang firman Tuhan, mana yang tidak. Mereka mengatakan bahwa orang-orang yang melakukan pengumpulan ini, melakukan kanonisasi atau sortir ini diilhami oleh Roh Kudus. Jadi dia bilang saat mereka lakukan kanonisasi, mereka minta dulu tuntunan kepada Tuhannya, sehingga mereka bisa membedakan mana Injil ya yang benar, mana yang enggak. Jadi ada beberapa Injil yang mereka buang. Ya, mereka bilang itu Injil palsu. Contohnya ya Injil dari Maria, Injil Yudas, dan Injil Barnabas. Ya, Injil Barnabas itu mengutip tentang pernikahan Yesus. Mereka bilang itu Injil palsu. Jadi itu hasil kanonisasi. Beda dengan Perjanjian Lama. Kalau Perjanjian Lama mereka salin dari kitabnya orang Yahudi yaitu Tanakh. Itu murni diambil full. Sedangkan yang Perjanjian Baru itu lebih banyak mengutip dari surat-surat ketinggian Paulus. Ilmunya nanti jangan terlalu ketinggian ilmunya dulu. Yang itu dari yang kalau yang ya, dari Israel dari Yahudi, yang Israel dari Nabi Musa langsung gitu ya. Sebagian dari Daud itu ya Perjanjian Lama itu kumpulan. Di situ ada yang dari Musa, ada yang dari Daud dan sebagainya. Yang tadi Bunda baca kitab bab 1 tadi tentang penciptaan tentang Tuhan. Ya, kejadian. Kalau itu benar, itu masuk di akal. Itu berarti itu dari orang Yahudi. Itu Yahudi. Jadi kalau dilihat itu
mereka bagi 2 chapter, satu perjanjian lama, satu perjanjian baru. Di perjanjian baru pun ada beberapa kumpulan kitab. Itulah kenapa mereka sebut Alkitab kan, kumpulan. Tapi intinya gini, perbedaannya sama Islam, ya mereka ini saat melakukan kanonisasi siapa yang melakukan? Sampai detik ini pun nggak ada namanya. Mereka cuma bilang ini bapak-bapak gereja. Terus bagaimana supaya bisa membedakan mana yang benar, mana tidak? Mereka percaya, ya mereka percaya bahwa orang-orang ini diilhami. Ya mereka ini orang suci yang diilhami oleh Roh Kudus. Jadi Tuhanlah yang menjadi, ya mereka punya penengah untuk membedakan mana yang masuk, mana yang tidak. Ya itu iman mereka lah. Dulu tuh ada Brother Jia mau bicara tuh gantian. Makanya